mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau bersorak, kita mau melompat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita, ada amin. Let's sing this song. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau bersamaku. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Aku mau berjalan denganmu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau bersamaku. Kita percaya pada Tuhan. Perisai dan kekuatan. Satu kata dulu. Amin. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau bersamaku. Lewati badai dan akanku goyah. Imanku tetap teguh. Akan ku laku mengikuti Tuhan kau bersamaku. Lewati badai dan akanku goyah. Imanku tetap teguh. Akan ku laku mengikutimu. Takkan ku ragu Berapa banyak kita semua percaya kalau Tuhan di pihak kita, Dia akan jadi pembela kita. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Kasih salam saat di kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan bersama denganmu. Hey! Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Come on. Come on, you legend. You are here as we lift you up. You were riding on our race, being thrown over everything. You were seated in our race. Come on. This is prophetic. I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere.
hari ini kami sama-sama datang memuji, menyembah Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami sebagai korban persembahan, penyembahan kami kepada Tuhan. Pimpinlah, tuntunlah setiap kami. Kami percaya Engkau hadir, Kau ada di tengah kami. Kami percaya, kasih tepuk tangan satu kali lagi paling meriah bagi Tuhan kita, come on. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Oh, dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku,
menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Angkat tanganmu sama-sama. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Ya dengan penuh kasih sayang. Katakan dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih kami bawa hati kami bawa hidupku.
Tuhan, sore hari ini kami mau memilih untuk kami beri hidup kami bagi Tuhan. Kami memilih untuk menyerahkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan sudah memilih untuk memberikan nyawanya bagi kita semua. Maka sore hari ini yang kita bisa berikan mungkin hanya hati kita, hidup kita. Saya ajak kita angkat kedua tangan kita bersama. Ambil waktu sejenak. Mari berkata-kata sebentar kepada Tuhan. Sebab pujian penyembahan ini satu-satunya kesempatan di mana kita bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu, bawa pujian penyembahan yang baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berikan hidup, kami berikan hati kami untuk menyembah-Mu, Yesus. Terimalah korban sembah kami Tuhan. Kau bagian yang terbaik yang kami punya. Ketika kami buat keputusan untuk mengikut Engkau, kami tahu itu salah satu keputusan yang terbaik dalam hidup kami. Untuk kami punya Yesus sebagai segalanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik. Apapun kondisimu hari ini, tetap katakan Tuhan Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari angkat tangan kita bersama, katakan memilih. Memilihmu bagian yang Dengar pengakuan kami, umat-Mu, kami gereja-Mu Tuhan. selamanya Kau bagian terindah yang kami punya. terganti. Harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan
tepuk tangan kita katakan. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus. Sekali lagi yang di online, yang onsite, sama-sama katakan. Mengiringmu, oh mengiringmu, bagian yang terbaik. Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita memberkati Tuhan dengan pujian kita, penyembahan kita. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik. Ini doa kami, ini pujian kami Tuhan. We just want to worship you, Lord. Berharga hanya Kau Yesus selamanya. Katakan Kau harta yang paling berharga Tuhan. Hanya Kau Yesus selamanya. Kaulah harta, Kaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Hanya Kau Yesus selamanya. Kita kasih 1 menit tepuk tangan yang paling meriah buat Gembala Agung kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang berdaulat. Haleluya, sing haleluya. Mari kita teriakkan nama Yesus. Katakan we love you Jesus. Say we love you Jesus. We love you Jesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi. Tuhan, kami mau berserah. Kami tidak mampu menyembah Engkau dengan segenap hati tanpa kami menyadari Kau terlebih dahulu memilih kami, mengasihi kami, memperlengkapi kami. Dan Engkau yang memilih kami untuk datang sore hari ini. Yang online di First Media, di YouTube New Life Indonesia, di GoPlay maupun yang onsite. Kami mau hanya fokus, mata kami hanya mau tertuju kepada satu pribadi. Pribadi yang tidak terkalahkan, tak tertandingi, yang paling berharga. Gembala Agung kami Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus segala-galanya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi New Life Church. Katakan haleluya. Haleluya. Jangan duduk dulu apalagi sore banyak anak muda. Saya percaya jemaat pagi tadi diberkati Tuhan luar biasa. Oleh seorang sahabat saya, seorang teman, rekan hamba Tuhan. Yang hidupnya benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya khotbahnya Christ Centered, selalu kembali kepada Kristus. Tidak semua khotbah mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus. Tapi saya tadi berbincang-bincang dengan beberapa pemimpin. Saya punya hati untuk gereja kembali dan bertumbuh dewasa dalam pengajaran akan Kristus Yesus Tuhan. Yang seperti kita nyanyikan tadi. Kristus harta yang paling berharga. Bukan Kristus plus diberkati materi, Kristus plus ngetop. Kristus enggak. Kristus itu lebih dari cukup. Yang percaya sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan beliau adalah salah satu pekerja dan hamba Tuhan di GKI Pregolan Bunder, GKI Prekbun Surabaya. Beliau juga adalah penulis buku, dan beliau juga adalah seorang pembicara seminar, pembicara yang luar biasa, yang lulus dari sekolah Saat, dan dari mana-mana saya percaya di mana-mana pun beliau berkhotbah, khotbahnya selalu membawa orang bertobat dan mau semakin seperti Kristus Yesus Tuhan. Kita kasih sambutan yang meriah buat Bapak Evangelis Joy Manik dari GKI Prekbun Surabaya. Come on, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Haleluya.
Sore ini jangan mau kalah sama yang pagi, kita kasih sambutan dengan suara yang semangat. Amin. Lihat dulu kanan kiri, katakan aku semangat lihat kamu sore ini. Ya, siapkan hati pikiran, buka hatimu. Mari dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Welcome to the family. Silakan duduk. Thank you, Pastor Iwan. Wow, it's so amazing, so glad. Oh ya, oke. Masker ya, supaya kelihatan gantengnya. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang penyembahan. Yaitu tema tentang bagaimana kita bisa menyembah Tuhan di dalam semua kondisi dan kehidupan kita. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Pastor Iwan, nama saya Joy Manik. Saya lahir dan besar di kota Bandung. Ada orang Bandung di sini? Tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Anak kedua dari 3 bersaudara, 3-3-nya pria, ya ganteng-ganteng semuanya. Dan saya sangat bersyukur karena Tuhan percayakan saya untuk melayani di GKI Pergaulan Bundar. Dan juga saya menjadi dosen filsafat agama ya di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Ya. Saya sudah punya istri 1, anak 3. Dan saat ini coba untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana bisa menjadi berkat melalui media sosial. Jadi kalau ada yang mau berkenalan dan ngobrol-ngobrol bisa DM saya, linknya ada di bawah sini ya. Ya di Instagram atau di YouTube channel. Saya juga ada beberapa video yang saya bisa bagikan. Oke, itu adalah perkenalan singkat dan hari ini kita akan coba memikirkan tentang sebuah tema yaitu worship in the midst of the trouble. Mari kita membuka Alkitab kita teman-teman sekalian dari Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 kita akan membaca ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian dan saudara bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Yosua pasal 24 ayat 15 sampai yang 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Demikianlah firman Tuhan, kita sungguh berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah hari ini kita akan coba melihat Yosua pasal ke-24. Bapak Ibu dan Saudara sekalian menarik sekali karena Yosua pasal 24 adalah penutup epilog dari sekian panjang perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Ya sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali dan tongkat estafet kemudian diberi kepada Yosua. Nah yang kita baca adalah scene-nya adalah pidato perpisahan ketika Yosua akan lengser, akan pensiun. Dan kemudian bangsa ini akan melanjutkan perjalanan mereka di tanah perjanjian. Bagi kita berpikir apakah ini adalah sebuah episode terakhir dari sebuah perjalanan panjang. Karena bagaimanapun juga ini udah akhir. Janji Tuhan adalah melepaskan bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian, that's it, dan selesai. Tapi ternyata perjalanan panjang itu tidak selesai sampai di sana. Tuhan masih punya urusan bagi bangsa ini. Maka pada waktu Yosua pasal ke-24 terakhir, maka tantangan Yosua justru disampaikan di dalam pidatonya. Dan ini sangat menarik karena kalau kita membaca Yosua pasal ke-24, ketika dia menyampaikan khotbah yang terakhir, perpisahannya, maka Yosua sedang mengulang kembali dan memutar ulang sebuah perjalanan panjang sejarah bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu melihat pasal yang ke-24 ayat yang pertama, sebelum dia sampai kepada sebuah tantangan, pilihlah padamu. Kepada siapa engkau akan beribadah? Yosua mundur ke belakang dan melihat pasal 24 ayat yang pertama. Yuk kita lihat Alkitab kita. Dikatakan demikian, Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem
Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya dan seterusnya. Ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Apa kalimatnya? Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala. Ini sangat menarik sekali. Yosua membuka kalimat pidato perpisahannya untuk mengingatkan bagaimana perjalanan panjang bangsa Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu. Yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat yang ketiga kontras, tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat, aku membuat banyak keturunannya. Sebuah konteks bagian yang sangat menarik. Ayat sebelumnya adalah Tera itu menyembah kepada Allah lain. Tetapi ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Allah, aku. Kalimat yang dipakai adalah aktif. Pada bagian itu bukan manusia yang mencari Tuhan, saudara-saudara. Tetapi Tuhanlah yang berinisiatif mencari manusia. Dan inilah yang terjadi ketika kita membaca Kejadian pasal 3, bukan? Ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia bersembunyi di hadapan Tuhan. Nah pada waktu manusia bersembunyi di hadapan Tuhan di Taman Eden tersebut, apa yang dilakukan oleh Allah? Dia bertanya, hai manusia di manakah engkau? Saya banyak menemukan beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Apakah Tuhan tidak tahu di manakah manusia itu bersembunyi? Tentu saja tahu, of course. Dia Allah yang maha tahu kok. Dia tahu di mana manusia itu. Tapi kalimat penggalan bagian ini, di manakah engkau manusia? Pada saat itulah kita mengerti dan memahami bahwa inisiatif pertama kali itu bukan datang dari manusia mencari Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mencari manusia. Dan kalau kita memahami bagaimana Tuhan mencari manusia, pertanyaannya sederhana. Apakah kita layak dicari oleh Tuhan? Apakah ada sesuatu yang baik dari hidup kita sehingga Tuhan mencari kita? Bahkan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh manusia? Dia mencoba untuk menutupi ketelanjangannya kan. Dengan apa? Dengan daun-daunan. Dia merasa hidupnya telanjang. Tapi pada saat itulah bagian pertama kali ada korban yang terjadi. Dan korban itu dilakukan oleh Allah. Ketika ada binatang yang dibunuh. Lalu kemudian kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan manusia. Sekali lagi inisiatifnya dari Tuhan. Maka pada saat kita percaya dan yakin bahwa aku dan engkau hari ini bukan karena ingin pilih Tuhan. Bukan, come on guys. Ini bukan kita yang pengen datang beribadah. Hari ini lu datang ke sini dengan motivasi apapun, gue gak tahu. Tapi believe it or not, hari ini kita datang ke sini by the invitation of God. Ya panggilan Tuhan. Maka penyembahan tidak akan pernah terjadi sebelum kita sadar bahwa Tuhanlah yang panggil aku dan engkau. Kita tidak pernah mencari Tuhan. Kita sibuk dengan kemauan kita sendiri. Dengan apa yang kita pikirkan tentang hidup. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu datang dan mencari kita. Ada orang yang menjadikan Tuhan tempat pelarian. Ada orang yang melarikan diri dari Tuhan. Tapi apapun manusia tersebut, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berlari mendapatkan aku dan engkau. This is the truth, man. Inilah Alkitab katakan. This is the gospel. Inilah Injil. Bukan manusia yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Dan kalau kita sadar bagian itu, maka kita tidak mungkin tidak menyembah Tuhan dengan segenap hati, saudara sekalian. Betapa besar karya agung Yesus di atas kayu salib. Betapa besar karyanya di atas kayu salib, di bukit Kalvari. Sehingga dia pada waktu disalibkan dia berkata sudah selesai. Masalah utama manusia adalah dosa, sudah selesai di atas kayu salib, ditanggung, lunas, dibayar. Dan kebangkitannya memberikan sebuah pengharapan, sebab dia hidup, maka aku hidup. Saudara sekalian, hari ini kita menyembah Tuhan, bukan karena keinginan kita secara manusia. Keinginan kita secara manusia apa? Hanya mencari apapun yang memberikan benefit buat kita. Kita hanya terus berhitung dengan Tuhan. Kita terus bertanya kepada Tuhan. Tapi apapun motivasi kita hari ini, betapapun kita jauh menyimpang dari panggilan Tuhan, Tuhan tetap menunggu kita di depan rumah seperti seorang bapa menantikan anak bungsu yang pulang. Dia mencari kita. Dia mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada dia. Maka Alkitab mengatakan dia Allah yang setia dan adil. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni. Saudara sekalian, inilah basic dari semua penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena tidak mungkin ada sebuah kebenaran bagian ini tanpa kita memahami betapa Tuhan sangat mencintai kita. Ada sebuah film yang namanya The Vow, V-O-W. The Vow, ada yang pernah nonton filmnya? Film ini sangat menarik sekali. Karena pada waktu itu dikisahkan dua orang perempuan dan laki-laki yang jatuh cinta.
Tapi keluarga dari perempuan tidak setuju. Maka mereka kawin lari. Ya, capek ya kawin lari. Ya, setelah 5 tahun kurang lebih dia menikah, terjadilah sebuah eksiden, kecelakaan. Masalahnya adalah si perempuan tidak pakai safety belt sehingga pada waktu mobil ditabrak dari belakang, perempuan tersebut harus keluar dari mobil dan amnesia. Lupa ingatan. Keduanya selamat. Nah pada waktu sang perempuan lupa ingatan, menariknya adalah, ini based on the true story sebenarnya actually. Ya based on the true story. Yang terjadi adalah sang perempuan kemudian hilang ingatan ketika suaminya datang. Dia mengatakan, apakah engkau mengingat aku? Dia tidak ingat. Tapi yang menariknya adalah dia ingat semua hal di luar pernikahan. Dari sejak dia kecil, teman-temannya pada waktu kecil, dia ingat semua. Yang dia tidak ingat hanyalah masa pernikahannya. Dan kita bisa langsung menduga apa yang terjadi sepanjang perjalanan film tersebut. Usaha sang suami untuk mengembalikan ingatan. Saya waktu itu orang yang sangat logis, saya berpikir ya ini kan film-film ya melankolis gini lah ya. Ya kadang-kadang bisa nangis-nangis, lalu nonton romantisme, pujangga dan lain sebagainya. Tapi saya tetap nonton sambil terus menduga-duga. Saya berpikir paling nggak 2 kemungkinan. Yang pertama adalah si perempuan tabrakan lagi. Lalu kepalanya kejentur lagi, bas gitu terus ingat semuanya. Atau mungkin ada momentum yang sangat luar biasa sehingga sang perempuan kembali ingat segala sesuatu tentang pernikahan. Tapi menariknya adalah sampai mau habis, si perempuan gak ingat. Tetap gak ingat. Dan inilah yang membuat saya sangat tertarik. Akhirnya curiosity saya keluar. Ini gimana ya? Masa endingnya sad ending sih? Kok gak happy ending? Gak seru banget ya? Dan di akhir film itu, seorang teman dari sang laki-laki ngomong begini, bro, udah deh lupain aja. Dia gak inget lu lagi. Sudah lu cari cewek lain lagi aja. Tapi sang laki-laki ngomong begini sama temannya. Dia ngomong, saya pernah membuat dia jatuh cinta yang pertama kali kepada saya. Sekarang saya akan buat dia jatuh cinta kembali kepada saya untuk kedua kalinya. Dan itu sangat terkesan. Kenapa? Karena di akhir sang laki-laki memulai dengan perkenalan. Halo nama saya, ini nama kamu. Besok ada waktu kita bisa date. Dan akhirnya film itu selesai. Dan anehnya begitu film itu selesai, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya dengan sebuah peristiwa apa? Kita seringkali amnesia dengan Tuhan. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan sebenarnya mendesain kita untuk Dia, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi yang sangat luar biasa, Tuhan tidak pernah berhenti membuat kita jatuh cinta kembali kepada Dia. Bukan untuk yang kedua kali, bukan untuk ketiga kali, bukan untuk keempat kali. Mungkin sudah ratusan kali kita lupa kepada Tuhan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang terus mencari dan membuat kita jatuh cinta lagi kepada Dia. Caranya gimana? Mungkin salah satunya adalah membawa Anda masuk kebaktian hari ini. I don't know. Bagaimana dengan kondisi hati kita hari ini, bro and sis? Bagaimana kondisi kita hari ini, apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Tapi tanpa kembali kepada the first love, cinta mula-mula, maka tidak mungkin ada sebuah penyembahan. Bahkan di situasi yang sulit pun kita akan terus bersungut-sungut dan menggerutu kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat Matius pasal 28, amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dimulai dengan ayat 16. Ayat 16 apa? Maka semua para murid itu dibawa kembali ke Galilea. Dari semua kota yang ada, kenapa Yesus memilih kota Galilea? Karena di kota Galilea lah pertama kali para murid dipanggil oleh Tuhan. Mereka menemukan the first love mereka. Maka saya waktu memikirkan ayat 16. Yesus pada waktu datang ke sana dan memanggil mereka. Dan Yesus mati dan bangkit. Dan ketika dia akan menerima amanat agung, apa yang terjadi? Mungkin teman-teman para rasul mengatakan, bro lu ingat gak lu duduk di sini waktu itu? Lu lagi jongkok kan? Lu lagi nungguin ikan kan? Lalu kemudian Yesus datang dan mengatakan, come and follow me kan? Iya, gue di sini, kata Andreas. Lu di mana? Lu di situ kan? Iya, gue inget ya. Deja vu. Dan mereka kembali kepada panggilan yang mula-mula. Maka tanpa panggilan yang mula-mula, percuma kita terus membaca dan merenungkan jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang Kristen memuridkan. Hanya seorang murid yang bisa memuridkan. Perhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian, tidak semua orang Kristen murid Yesus. Tapi murid Yesus disebut sebagai orang Kristen. Maka orang yang sungguh-sungguh menemukan kasih Tuhan yang sangat luar biasa, tidak akan berhitung dengan Tuhan. Karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita. Sehingga kita sadar bahwa pemberian apapun yang kita persembahkan kepada Dia tidak akan pernah cukup membalas cinta kasihnya, bro. Makanya ada lagunya kan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Gak mungkin.
Tetapi Tuhan tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Dia kan. Itulah penyembahan yang sejati. Maka perhatikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Orang bisa memberi tanpa mencintai. Tapi gue pastikan orang yang mencintai pasti akan memberi. Martin Luther pernah mengatakan. Pertobatan yang sejati adalah ketika dia diuji dengan dompetnya. Bagaimana engkau memanage keuanganmu. Maka 30% dari perjanjian baru bicara tentang mamon. Bicara tentang orang muda yang kaya. Kenapa? Karena Yesus akan tahu benar bahwa di hadapan kita selalu akan ada pilihan. Bukan masalah uangnya, tapi akar kejahatan ialah cinta uang. Bagaimana hari ini dengan kita saudara sekalian? Apakah kita berhitung kepada Tuhan hari ini? Tuhan, kalau engkau memberkati bisnisku, gue bakal ngasih Tuhan. Kalau engkau memberkati perjalanan hidupku, aku akan memberkati, aku melayani habis-habisan. Kalau. Selalu dengan kalau kita melakukan term and condition by our own self. Kita bikin sebuah syarat dan ketentuan kepada Tuhan. Come on man. Apalagi yang mau Tuhan kasih. Kalau hidupnya saja dikasih kepada kita, apalagi yang kita mau inginkan. Maka hari ini kalau kita datang kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan. Kita kembali kepada cinta kasih kita yang mula-mula. Bagaimana pertama kali? Entah dengan cara apapun, saya nggak tahu. Mungkin di KKR kah? Di tengah-tengah khotbah. Setiap khotbah yang disampaikan oleh pendeta mengatakan ini gua banget, ini gua banget, ini gua banget. Dan ketika pendeta mengatakan siapa yang akan terima Tuhan maju ke depan dan engkau entah dengan ketidaktahuan, kepolosan Anda mengatakan Tuhan ini aku Tuhan. You remember that time? Ingatkah engkau peristiwa itu? Atau mungkin hal yang sederhana ketika engkau terpuruk dan teman Anda telepon Anda, mendoakan Anda. Dan engkau mengalami personal revival. Kebangunan rohani secara pribadi. Dan di sana engkau mengingat bagaimana cinta kasih Yesus yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Tuhan seringkali tidak menjawab doa kita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa sebenarnya jawaban doa kita adalah Tuhan itu sendiri. Kita terus bertanya, Tuhan ini jawabannya apa, ini jawabannya apa. Dan tidak ada jawaban dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengatakan, akulah jawaban terhadap semua masalahmu. Yang lebih besar dan lebih utama dari semua masalah yang kita hadapi sebenarnya bukanlah jawaban dari Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan ketika kita menjalani kehidupan. Tuhan adalah gembalaku, betul? Ia menuntun aku di padang yang berumput hijau. Sampai lembah bayang-bayang maut, dia tetap bersama dengan kita, betul? Tapi Mazmur 23 poinnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa sih? Kalau kita menemukan sebuah padang yang berumput hijau tanpa Tuhan dan gembalaku, padang berumput hijau itu menjadi padang belantara. Jadi lembah kekelaman. Tapi sebaliknya saudara sekalian. Ketika kita menjalani lembah kekelaman bersama Tuhan yang adalah gembalaku. Lembah kekelaman menjadi padang yang berumput hijau saudara. Maka hari ini berita baiknya adalah Injil mengatakan bukan karena engkau baik dan benar engkau diterima oleh Tuhan. Tapi di tengah-tengah keberdosaanmu engkau dipanggil oleh Tuhan. Dan cinta itulah yang membuat kita sadar. Seperti yang Yosua katakan. Dipilih. Bukan Abraham pilih Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang memanggil Abraham dengan inisiatifnya. Roma pasal 12 mengatakan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Tapi jangan berhenti di ayat 1 karena ayat 2 mengatakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka Alkitab selalu mencatat pertobatan itu bukan orang jahat jadi baik. Metanoia pertobatan artinya adalah perubahan pikiran. Orientasi kehidupan. Kalau lu berpikir jahat pengen jadi baik, gak usah jadi orang Kristen. Lu pilih agama yang lain di bawah kolong langit ini juga mengajarkan tentang orang jahat jadi baik kok, benar gak sih? Saya waktu keluar dari panti rehabilitasi, pendeta saya selalu ngajak saya untuk kesaksian. Karena saya dulu kecanduan narkotika. Pendeta selalu mengatakan sebelum kita mendengarkan khotbah, ada saudara kita yang akan bersaksi, silakan Joy. Dan saya bersaksi, jemaat sekalian, hanya di dalam Yesus saya bisa lepas dari narkotika. Hanya di dalam Yesus saya bisa lepas dari kecanduan rokok. Amin, amin. Pindah gereja lain. Kesaksiannya begitu terus. Karena Yesus saya bisa lepas dari narkotika. Suatu kali Tuhan menegur saya. Dari sebuah tayangan di RCTI, saya ingat sekali. 30 menit kesaksian tentang orang-orang yang kecanduan. Pertama kali keluar orang Kristen dong.
Dan dia mengatakan, karena Yesus saya bisa lepas dari narkoba. Waduh, saya pengen tos sama TV. High five. Tapi episode berikutnya, yang kesaksian bukan orang Kristen. Dan dia mengatakan dewa yang lain, Tuhan yang lain. Lalu saya mulai gentar loh. Berarti apa istimewanya saya? Kalau kemana-mana saya bersaksi karena Yesus, toh enggak percaya Yesus pun bisa lepas dari narkoba. Benar gak sih? Agama yang lain juga mengajarkan hal yang sama. Bahkan ada satu orang yang bersaksi, saya tidak butuh pertolongan siapapun. Waktu sakau, saya masuk kamar, saya lempar kuncinya keluar, dan saya ada di kamar itu tersebut. Gak lama kemudian saya terapi diri saya sendiri dan saya bisa lepas. Come on. Lalu apa istimewanya saya percaya Tuhan? Sehingga pada suatu ketika dalam renungan pribadi, saya mendapatkan sebuah gambaran yang apa Tuhan nyatakan. Apa itu? Lepas dari narkotika itu bonus. Yang utama dan terutama adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang agung, yang mulia, mau hidup bersama saya manusia yang berdosa. Relasi kasih yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh Kristus. Yang tidak menganggap dirinya yang adalah Allah, kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia telah mengosongkan dirinya. Dan menjadi sama dengan manusia, bahkan dia taat sampai mati. Di situ saya menemukan tidak ada agama lain yang mengajarkan hal ini. Bagaimana Tuhan Immanuel. Dan perhatikan Matius mengatakan pada waktu malaikat memberitakan sebuah kabar. Ada dua hal yang penting kan. Engkau akan menamakan dia Yesus. Karena di dalam Yesuslah dia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Betul? Tapi di bagian yang lain engkau akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Saya mau kasih tahu. Tanpa pertobatan tak mungkin ada penyertaan Tuhan. Kalau kita merasa di mana Tuhan? Di mana engkau menyertai aku? Pertanyaan yang pertama adalah apakah engkau mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh? Ketika engkau mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, di sanalah engkau mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupku. Tanpa pengetahuan yang benar akan Tuhan, kita hanya akan menyembah Tuhan tanpa mempersembahkan hidup kita kepadanya. Alasan untuk percaya menentukan motivasi. Dan motivasi menentukan konsistensi. Saya senang sekali dengan seorang filsuf namanya Francis Schaeffer. Saya berikan nama anak saya yang ketiga, Caleb Schaeffer Manik. Dan salah satu kalimat yang saya ingat terus adalah kalimat yang tertulis di jaket saya. What I do is what I think. What I think is what I believe. My belief determine what I do. Apa yang kulakukan adalah apa yang kufikirkan. Dan apa yang kufikirkan adalah apa yang kupercaya. Maka setiap eksekusi hati saya akan nampak dari perbuatan-perbuatan saya. Bukan apa yang kita lihat yang menentukan isi hati kita, bukan. Tapi apa yang di dalam hati kita yang menentukan apa yang ingin kita lihat dalam dunia ini. Saya pernah diajak anak pemuda, Kak Joy, ada kafe baru nih, baru buka. Saya berpikir, wah kopinya pasti enak. Yuk ke sana, let's go. Anda tahu nggak, sampai kafe itu nggak ada yang pesan kopi. Mereka ngapain? Foto-foto dan dimasukin di Instagram. Dari situ saya memahami, orang bisa melihat objek yang sama, outcome-nya bisa berbeda, betul gak? Kalau ada orang yang melihat anak-anak di pinggir jalan, ya maaf sekali lagi, miskin dan gelandangan. Ketika datang businessman, dia melihat anak tersebut, apa yang terpikir? Gue akan buat UMKM. Bagaimana caranya anak ini bisa menghasilkan duit? Tapi seorang guru dan dosen begitu melihat objek yang sama, dia mengatakan, enggak, uang penting sih, tapi yang penting pendidikan. Gue bakal buat sekolah di sini. Tapi tak lama kemudian seorang dokter datang mengatakan duit penting, pendidikan penting, tapi kalau nggak sehat buat apa? Gue akan buat rumah sakit di sini supaya ada gizi yang baik buat anak-anak ini. Tak lama kemudian seorang pendeta datang. Duit penting, pendidikan penting, sehat penting, tapi kalau mati masuk neraka buat apa? Gue bakal buat sebuah gereja di sini. Perhatikan baik-baik, objek yang sama, outcome-nya bisa berbeda. Why? Karena sikap hati. Apa yang kita percaya menentukan bagaimana kita memilih kehidupan ini. Dan inilah yang penting di dalam kekristenan Bapak Ibu sekalian. Karena iman Kristen mengajarkan mengalami Tuhan itu bukan cuma perasaan. Mengalami Tuhan itu dimulai dengan rasio, pembaharuan budimu. Bagaimana kita memikirkan tentang kasih Tuhan. Dari mana kita menemukannya? In the Bible. Di Alkitab. Jadi mana mungkin kita bisa menjadi penyembah yang sejati. Kalau membaca Alkitab saja kita malas. Gak mungkin saudara sekalian. Kenapa? Karena orang yang di dalam Kristus naturnya berubah. Dia gak harus dipaksa baca Alkitab kok. Dia gak harus dipaksa memberitakan Injil kok. Kenapa? Karena naturnya berubah. Anda pernah lihat harimau disuruh untuk berburu? Aneh banget gak? Ayo harimau berburu sana, ayo kamu bisa, kamu semangat.
Nggak mungkin harimau itu naturnya berburu. Kalau ada harimau disuruh untuk berburu itu aneh. Sama pada waktu kita di dalam Tuhan, natur kita berubah. Orientasi kita di dalam kehidupan berubah. Bukan lagi melihat Tuhan untuk keinginan diri sendiri, no. Tapi kita percaya seperti yang Paulus katakan, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life that I live in this body, I live by faith, by the Son of God who loved me and gave himself for me. That's it. Aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku tidak lagi hidup, come on. Tapi Yesus yang hidup di dalam aku, maka hidup yang kujalani dalam daging adalah hidup karena roh Allah, karena Kristus. Yang sudah memberikan hidupnya, yang mengasihi aku sedemikian rupa. Kasih yang ajaib, yang mendorong kita sedemikian rupa. Every season on our life. Apapun musim kehidupan kita, saya akan tetap menyembah Tuhan. Karena yang terbaik sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu anaknya sendiri. Saudara sekalian, kadang-kadang kita sulit untuk menyembah Tuhan dalam situasi yang sulit. Karena kita merasa mana jawaban Tuhan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ketika Tuhan mengatakan, tidak mengatakan apapun. Tuhan sudah mengatakan, akulah jawaban yang terbaik buat semua pergumulan yang kau hadapi. Ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Nah, kata yang menarik adalah kata tidak baik. Karena terjemahan bahasa Inggris yang lain, if it is evil in your eyes. Jadi tantangan yang dilakukan oleh Yosua adalah pilihan. Kamu lihat Tuhan itu baik atau enggak? He is evil, oh he is the kind one. Dia baik atau tidak baik, Anda nggak bisa taruh dua kaki. Tidak mungkin Anda bisa melihat keindahan Yesus selama pada saat yang sama engkau masih melihat dunia ini indah. It's impossible. Ketika engkau melihat keindahan Yesus, yang lainnya menjadi tidak indah lagi. If Jesus Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Kalau Yesus bukan Tuhan atas segalanya, maka Yesus bukan Tuhan sama sekali dalam kehidupan kita. Sebaliknya, if Jesus Christ is the Lord of all, maka segalanya kita ngomong tentang Tuhan. Cara pandang kita, cara melihat kita, penyembahan tidak hanya berhenti di tempat ini, saudara-saudara. Penyembahan akan dilakukan di tempat kerja kita, di relasi kita dalam keluarga, kita menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar ketika pasangan kita tertawa dan senang, kita sedang membuat Tuhan senang. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita bukan milik kita, itu punya Tuhan. Maka setiap kali kita bekerja, kita sadar ini adalah sebuah kesempatan untuk apa? To honor God, untuk menghormati Tuhan yang sudah mempercayakan talenta kepada kita. Come on man. Ya berapa banyak anak pemuda hari ini belum sedikit-sedikit pindah kerja, dikit-dikit pindah kerja. Kenapa? Karena hitungannya fasilitas dan duit. Karena dia merasa kalau nggak dapat duit yang banyak dia nggak happy. Dan saya selalu ngomong, kebahagiaan itu bukan pencarian, kebahagiaan itu pemberian. Gak mungkin kita itu bahagia dengan mencari. Semakin kita mencari bahagia, semakin engkau gak ngerti apa itu bahagia. Buat kita yang berpasangan, punya pacar atau sudah menikah hari ini. Impossible. Mustahil kamu bisa membahagiakan pasanganmu kalau engkau sendiri tidak bahagia dalam Tuhan. You cannot give that what you don't have. Kamu gak akan bisa memberi apa yang kamu tidak punya. Maka orang yang sudah memiliki dan bahagia di dalam Tuhan, mereka lah yang bisa membahagiakan pasangannya. Benar gak sih? Kenapa sih pasangan putus? Kenapa sih ada divorce? Karena selalu merasa gue udah berjuang, lu kok kagak. Gue udah berusaha, lu kok kagak. Gue udah begini, gue udah begitu, kok lu gitu. Kok gak seperti apa yang aku perjuangkan, betul gak sih? Dan ujung-ujungnya apa? Pak, saya mau pisah dengan dia. Dari semua masalah pastoral yang saya pernah layani, Anda tahu, selalu jawabannya adalah, Pak, saya tidak bahagia lagi dengan dia. Ya benar lah, karena manusia semuanya berdosa. Mustahil kita menuntut orang lain yang gak sempurna seperti kita yang gak sempurna untuk membahagiakan kita. Maka puaslah dulu dengan cintanya Tuhan kan. Maka orang yang puas dengan cinta Tuhan tidak akan menuntut orang lain untuk mencintai dia. Yang dia lakukan hanyalah memberi dan memberi. Kenapa? Karena tangki kasihnya udah penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan cintanya Tuhan. Maka buat anak-anak pemuda hari ini, carilah pasangan yang cinta Tuhan lebih daripada cinta lu. Kalau enggak, pasangan lu akan dijadikan Tuhan buat lu. Udah gak sih? Kalau mereka mencintai Tuhan lebih daripada segalanya, maka dia akan belajar sungguh-sungguh mencintai pasangan sebagaimana Tuhan mencintai dia. Saya akan lewati dengan kalimat, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk hidup bahagia.
Perhatikan kalimatnya. Tetapi dia ingin agar kita menemukan kebahagiaan hanya di dalam dia. Yang adalah sumber kebahagiaan itu sendiri. God never give us happiness apart from him. Because there's no such thing, kata C.S. Lewis. Tuhan tidak pernah memberikan kebahagiaan di luar dirinya sendiri karena itu tidak mungkin. Karena sumber kebahagiaan hanyalah di dalam Yesus. Maka pada waktu situasi apapun yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita sudah more than enough with Christ. Why? Karena yang terbaik sudah Tuhan kasih. Manusia kan menarik ya. Manusia ketika tidak punya apa-apa dia berharap dia bakal bahagia kalau punya apa-apa. Tapi setelah dia punya apa-apa dia bahagia? Enggak. Dia semakin tidak bahagia. Kenapa? Karena dia takut apa-apa yang dia miliki hilang daripadanya. Gak punya salah. Begitu punya juga salah. Maka jawabannya hanyalah satu. Milikilah Yesus karena Yesus tidak pernah hilang dalam hidupmu. Dan ketika engkau memiliki Yesus, engkau punya segalanya guys. Engkau punya segalanya. Kenapa? Karena di dalam dialah sumber bahagia itu. Maka kita bisa menyembah Tuhan. Di dalam situasi macam apapun. Kenapa? Karena I'm happy with Christ. Gue udah bahagia bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu, segala berkat yang Tuhan percayakan, saya tahu ini bukan punya saya. Ini adalah milikmu ya Tuhan. Maka setiap kita yang sekarang bergumul dengan pekerjaan. Mulailah dari semuanya milik Tuhan. Jadi kalau semuanya milik Tuhan, kita bisa berkata Tuhan. Kalau Tuhan mau ngomong ini pekerjaan harus jalan. Jalan kok. Jalan kok. Gak akan ada yang bisa tutup jalan. Tapi sebaliknya kalau Tuhan ngomong sudah selesai. Aku akan memberikan kepadamu pekerjaan yang lain sudah berhenti. Begitu pula mereka yang berpacaran hari ini. Gak usah lebay lah. Tahu gak sih? I cannot live without you. Begitu ada konflik lu berdiri di depan rumah pacar lu. Sebelum lu maafin gua gak akan pergi. Wah hujan badai, hujan salju. Ya. Apalagi musim kemarau gitu ya. Wah dia di sana terus. Itu kebanyakan nonton drama Korea jadi begitu. Gak usah lah. Kalau memang Tuhan ngomong no, ya sudah no. Tuhan pasti kasih yang terbaik kok buat kita. Makanya jadilah pribadi yang terbaik sebelum minta pasangan yang terbaik dari Tuhan. Bagian yang kedua yang terakhir. Menyembah Tuhan dalam semua situasi hidup. Ayat yang ke-17. Ada beberapa kata yang dipakai di sana yaitu kata menuntun. Setelah kata menuntun lalu ada kata melakukan mujizat dan melindungi. Kata menuntun dalam terjemahannya itu sebenarnya mendaki. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Yerusalem melihat tujuannya, begitu sampai mau ke Yerusalem itu bus naik terus. Maka mereka pada saat itu sedang mendaki ke Yerusalem. Ada sebuah final destination, ada tujuan. Maka pada waktu ada mujizat, ada pemeliharaan Tuhan, semuanya berkaitan dengan tujuan. Jadi jangan minta mujizat di dalam hidup sebelum tahu tujuan hidup. Tapi kalau kita udah tahu tujuan hidup, maka semua hal yang Tuhan berikan kepada kita adalah bagian bagaimana kita bisa memenuhi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini dia. Tanpa memahami tujuan hidup di dalam Tuhan, segala berkat bahkan mujizat tidak akan membuat kita menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang ngomong, kenapa menyembah Tuhan? Kalau setiap kali gua doa, Tuhan menjawab doa. Come on man, Alkitab mengatakan iblis aja bisa minta sama Tuhan, Tuhan kabulkan. Loh kok bisa? Di mana? Kitab Ayub. Iblis mengatakan, izinkanlah aku mencobai hambamu Ayub. Dan Tuhan ngomong, yes, of course, cuma sayangkanlah nyawanya. Kalau kita menjadikan sebuah parameter, doaku dijawab Tuhan, maka aku menjadi penyembah Tuhan. Kita gak akan kemana-mana bro and sis. Karena setiap kali Tuhan mengatakan tidak, kita tidak menyembah Tuhan, masa kan demikian? Enggak kan? Ayat 44 yang menarik adalah Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri. Israel sudah sampai di dalam tanah perjanjian. Ada bangsa Amori di sana. Ada bangsa-bangsa yang adalah musuh-musuh bangsa Israel. Sudah dikalahkan Tuhan kan. Tuhan memberikan keamanan kan. Pada waktu memberikan keamanan apakah bangsa-bangsa ini hilang? Enggak, tetap ada di sana. Kenapa? Karena bagian itulah menjadi sebuah ujian terhadap cinta kita kepada Tuhan. Maka jangan hanya berdoa supaya situasi hidupmu berubah. Tapi berdoa supaya sikap hatimu berubah ketika melihat situasi yang buruk sekalipun terjadi dalam hidupmu. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kok ada badai. Jangan cuma minta supaya badainya reda. Tapi mintalah supaya perahu hidupmu kuat. Melalui semua badai gelombang hidup yang terjadi saat ini. Bagaimana dengan kita hari ini saudara sekalian? Karena di dalam Tuhan tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa sebuah maksud dan tujuan yang baik. Come on.
Bahkan Roma pasal 5 mengatakan, bahkan kita bermegah dalam penderitaan kita. Kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena selalu ada hope, pengharapan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, aku adalah lebih dari pemenang. Maka kita tidak berjuang untuk meraih kemenangan. Kita berjuang dari kemenangan Yesus di atas kayu salib, bro and sis. Karena apapun yang terjadi, our final destination, kita memang sudah didesain untuk jadi pemenang. Why? Karena masalah utama hidup manusia adalah dosa. Dan dosa sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Maka semua masalah dan tekanan kehidupan yang terjadi dalam hidupmu saat ini tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Tapi sebaliknya akan mendewasakanmu menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan ini, kadang-kadang masalah selalu menjadi cara Allah untuk kembali kepada pelukannya. Betul gak sih? Bagaimana dengan Anda hari ini? Masalah apa yang sedang Anda hadapi hari ini, bro and sis, Bapak Ibu sekalian? Tapi kalau Anda mengamini masalah, Tuhan izinkan. Karena itu adalah sebuah cara Allah untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita mulai berpikir, jangan-jangan masalah terjadi karena ada berhala dalam hati. Masalah terjadi karena kita punya ego. Kita gak mau mengampuni pasangan kita. Karena kita merasa dia yang salah, bukan saya, Pak. Hari ini saya mau kasih tahu, ini bukan siapa yang salah. Tapi kalau Tuhan minta engkau mengampuni, datang kepada dia minta pengampunan. Maafkan pasanganmu. Karena engkau sudah dimaafkan oleh Tuhan, engkau tidak lebih baik dari pasanganmu. Tapi Tuhan tetap mengampuni engkau. Hari ini engkau punya kekuatan, kemampuan untuk apa? Mengampuni orang yang bersalah kepadamu, bukan? Pengampunan itu ibarat obat yang pahit. Tapi memberikan kesembuhan buat batin. Gue bertahun-tahun kepahitan sama papa gue. Sebelum almarhum meninggal dunia, saya rekonsiliasi. Saya belajar satu hal. Pengampunan itu pahit, terasa. Tapi setelah saya mengampuni, saya belajar ada sehat batinku. Aku menjadi pribadi yang lebih baik. Aku menjadi pribadi yang bisa melepaskan pengampunan bukan karena aku bisa, tapi karena Tuhan yang memampukan saya. Pertolongan Tuhan mungkin tak selalu cepat, bahkan terasa sangat lambat. Tapi perhatikan baik-baik, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Maka tetaplah di dalam bagianmu hari ini. Apa itu? Menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan keseluruhan hidupmu. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih baik lagi selain Kristus yang memberikan nyawanya buat aku dan engkau. Maka setiap kali kita melangkah, kita akan bertanya, Tuhan, apakah engkau menjadi pusat di dalam kehidupanku atau tidak? Last but not least, kalimat ini, Injil Yesus mengubah ujian menjadi sebuah pujian yang terbaik bagi dia. Karena pujian yang terbaik baginya hanya muncul dari kesadaran bahwa Tuhan tetap baik di dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita yang kita jalani. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selama engkau ada di tangan Tuhan yang baik, walaupun kondisimu tidak baik, engkau akan tetap baik-baik saja. Tapi jika engkau merasa hidup gua baik kok tanpa Tuhan, gak usah doa, gak usah baca Alkitab, I'm fine. Justru gue mau kasih tahu, hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebaliknya kalau engkau sedang mengalami kondisi yang tidak baik, selama engkau tahu engkau di tangan Tuhan yang baik, hidupmu akan baik-baik saja. Karena Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Dan hari ini kita menjadi penyembah di dalam semua musim kehidupan. Kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik. Karena lebih dari apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan, Tuhan sudah memberikannya, yaitu hidupnya sendiri. Mari kita merenungkan hal ini dan menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Di akhir khotbah ini, Roh Kudus sedang berbicara kepada aku dan engkau. Adakah di antara kita hari ini yang sedang menghadapi masalah yang berat, sehingga sangat sulit untuk menyembah Tuhan? Kadang-kadang kita bisa bertransaksi kepada Tuhan, Tuhan selesaikan masalahku maka aku akan menyembah engkau. Tapi hari ini Tuhan justru mengingatkan, yang terbaik Tuhan sudah berikan. Yaitu hidupnya sendiri. Maka ada sebuah pujian yang menarik yang mengatakan, in all my life you have been faithful. In all my life
You have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Selama hidupku, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Setia kepada. Di dalam seluruh panjang hidupku, Dia adalah Tuhan yang selalu baik di dalam hidupku. Tidak ada yang tidak baik dari Dia. Maka setiap hidup kita dalam situasi yang sulit sekalipun, I will sing of the goodness of God. Aku akan menyanyikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya masalah hari ini, silakan taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Saya akan berdoa bagi Anda. Hari ini kita sepakat berdoa, Tuhan, kalau Engkau belum merubah situasi hidupku hari ini, ubahlah sikap hatiku hari ini. Kuatkan dan teguhkan langkah hidupku ya Tuhan, untuk menjalani perjalanan panjang yang harus kulalui ke depan. Tuhan, ini sangat berat, aku tidak mungkin lagi bisa melangkah, tapi janji Tuhan aku aminkan. Apa itu? Bahwa Dia akan menggendong kita sampai masa putih rambut kita, Dia tetap Allah yang menggendong kita. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan apapun. Tidak ada satu hal pun yang aku inginkan selain Engkau ya Tuhan. Maka hari ini, setiap masalah yang kuhadapi, aku tak pernah sendirian. Aku bersama dengan Yesus. Jangan bertanya apa yang terjadi di hari esok, sebelum engkau tahu siapa yang pegang hari esok. Kalau Tuhan yang pegang hari esok, apapun yang terjadi di hari esok, hidupku akan baik-baik saja. Karena Yesus sudah mati menebus dosaku. Masalah yang hanya bisa menghancurkanku sudah selesai di atas kayu salib. Dan hari ini aku berkata, ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Aku persembahkan kepada Engkau. Bapa di dalam surga, Engkau hadir di sini, Engkau melihat pergumulan yang kami hadapi saat ini. Engkau bisa mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup kami. Tapi kami yakin Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih buat kematian-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu yang memberikan pengharapan buat kami. Karena tanpa Engkau kami tidak akan mampu melangkah ya Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Dan Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami untuk melangkah bersama Engkau. Menyembah Engkau di dalam setiap musim kehidupan yang terjadi dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami gembala yang baik. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. The King of Kings, the Lord of Lords. Wow, terima kasih Bapak Evangelis Joy Manik yang telah membagikan firman Tuhan yang begitu luar biasa hari ini, amin. Anda semua diberkati, amin. Yang diberkati bisa lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, wow begitu banyak yang diberkati hari ini. Oke, sebelum memberikan persembahan, saya juga ingin membagikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama bagi jemaat yang merasa bahwa New Life Ballroom ini cukup dingin. Gereja menghimbau untuk Anda dapat membawa jaket, shawl, kardigan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang kedua, bagi jemaat yang mungkin saat ini ada yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah kami. Saya himbau sehabis ibadah nanti Anda dapat mengunjungi welcoming booth yang ada di lobi gereja. Karena tim congregation ingin sekali berkenalan lebih lanjut dengan Anda. Dan tim congregation pun juga sudah menyediakan free drinks bagi Anda yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah kami. Oke, saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan dengan menggunakan amplop yang sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Dan Anda juga dapat menggunakan QR Code yang sudah terletak di layar LED di depan dan di amplop yang sudah tersedia. Anda dapat meng-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile, OVO, Shopee, Dana, ataupun GoPay. Sembari Anda mempersiapkan, saya juga mau mengingatkan bahwa sehabis ibadah nanti akan ada New Life Bazaar, di mana ada beberapa jemaat yang berjualan makanan dan minuman. Dan hasil dari New Life Bazaar ini akan digunakan untuk mendukung penyelesaian pembangunan New Life Ballroom. Ada yang merasa bahwa lobby kita sudah berbeda hari ini? Ada yang sudah merasa?
Lebih bagus gak? Wah, pasti lebih bagus ya. Dan saya percaya bahwa kedepannya juga akan jauh lebih bagus lagi. Amin. Oke, saya beri waktu sejenak. Bagi jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan gereja, saya ajak untuk sama-sama kita dapat mengangkat amplop yang ada di tangan kita sebagai simbolis, dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa yang kami dengar hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa benar-benar firman hari ini berema dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberi karena Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami. Dan kami siap Tuhan untuk memberi persembahan ini dengan sukacita Tuhan. Dan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Giving Church. Hai, Shalom Jemaat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Saya percaya kita semuanya sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ayo kita pancarkan kasih Kristus dan menjadi terang bagi sesama kita. Ayo, sudah gabung sama Life Group belum? Kalau belum, ayo langsung tanya-tanya informasinya tentang Life Group di Welcoming Booth lobby depan. Kalau kalian merasa khawatir, rumahku jauh kok, cari yang deket susah apa gini. Enggak loh ya, sekarang itu kamu mau rumahmu Surabaya Barat, Surabaya Timur, Utara, Selatan, semuanya sudah tersebar di kota Surabaya. Jadi nggak usah khawatir, langsung aja cari informasinya di Welcoming Booth depan ya. Life Group ini sangat penting supaya kita bisa support satu sama lain, dan yang lebih penting lagi kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Gratitude Worship Night with Pastor Sidney Mohede from JPCC Worship featuring Wahana Visi Indonesia akan diadakan pada tanggal 22 September jam 7 malam di New Life Ballroom ya. Acara ini gratis dan terbuka untuk seluruh jemaat. Tapi harus daftar untuk mengikuti acara ini ya. Lek kalian gak daftar, gak iso mlebu. Lek api mlebu gak daftar, ojo protes gak iso ya. Makanya sekarang harus daftar. Itu ada QR code, langsung di-scan, daftarin. Nggak usah ditunda-tunda lagi. Kami datang bukan untuk sebuah sing shows atau pertunjukan lagu yang teman-teman menyukai lagu-lagunya, menyukai performance-nya. That's not what we're here for. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Dan menyembah di sini bukan berarti menyembah sekedar bernyanyi. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang khusus bagi Tuhan.
iki lek wis rabi, wis merit, jangan lewatkan ya acara A Christ Center Marriage Unhappy Without You. Cie. With Pastor Irwan Alexander dan Pendeta Wahyu Pramudya pada hari Kamis 13 Oktober jam 7 malam di New Life Ballroom. Segera daftarkan diri Anda di welcoming booth atau melalui scan QR yang tertera di layar. Jangan lewatkan KKR Pujian dan Penyembahan bersama Pastor Irwan Alexander in His Presence featuring Frankie Kuncoro and The Repeats. Kita juga akan kedatangan saudara kita Coki Sitohang dan Caca Sitohang di tanggal 25 September, 2 kali kebaktian ya, jam 10 dan jam 4. Mari kita datang dan menyembah dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Ada kuasa dalam nama Yesus. Everybody sing. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Nah, itu semua informasi seputar gereja dalam minggu ini. Sekarang wayai kita golek-golek camilan ya. Nanti waktu kalian keluar, di luar sana sudah ada stand makanan dan minuman. Ini semuanya dari jemaat dan perlu kalian ketahui, setiap penjualan dari stand basar ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan dari New Life Ballroom. Makanya kalian harus borong dan habiskan ya. Oke, sekarang saya mau keluar dulu. See you guys and God bless you. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, ini barusan acara judulnya Incognito. Ini terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya anak-anak muda, tapi saya rasa acara ini cocok untuk young couples, untuk para single, ya profesional muda, bahkan anak-anak sekolah. Ini acara penjangkauan dari life group. Semua life group di New Life Church yang juga dipanitiai oleh Life Group Challenge. Bagi Anda yang mau ikut, cepat registration hari ini. Dan juga Anda juga bisa tuliskan di welcoming booth dan ikuti informasinya di life group Anda dari gembala-gembala. Tadi sudah diumumkan Pastor Sidney Mohede dengan Wahana Visi Indonesia dan JPCC Worship akan ada bersama-sama dengan kita hari Kamis ini. Tadi juga sudah diumumkan dengan jelas Anda lebih baik registration. Bukan berarti kalau yang tidak registration pintu ditutup, tidak seperti itu. Tetapi kenapa kok kita menyarankan Anda cepat registration? Karena begitu ruangan ini full, yang register sudah lebih dan hari H Anda datang, Anda terpaksa akan disuruh pulang. Jadi please Anda bisa register dulu. Karena saya pengen jemaat semua bisa dapat tempat, bisa menikmati hadirat Tuhan, dan tentunya ini bukan konser biasa, tetapi disinilah nanti kita akan lebih banyak lagi menyekolahkan orang-orang tidak mampu. Kami bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia. Ada banyak sekali yang datang yang saya sudah dapat kabar, mereka sudah register dari Lumajang, dari Kediri, dari mana-mana, bahkan gembala sidangnya pun ikut hadir. Maka kita yang punya privilege untuk Wahana Visi memilih tempat ini untuk konser pujian penyembahan dari Sidney Mohede,
Anda harus hadir supaya register dulu supaya Anda dapat tempat. Tadi juga sudah diumumkan marriage seminar, ya, building a Christ-centered marriage. Siapa yang sudah married katakan, haleluya. Gereja terus memikirkan untuk marriage, untuk pernikahan kita juga di-upgrade. Tadi sore hari ini juga saya diberkati karena Bapak Evangelis Joy Manik banyak ngomong soal bagaimana kita mencintai pasangan kita dan bagaimana kita mengisi dulu hidup kita dengan Tuhan dan sebagainya. Kita akan bahas habis-habisan bersama dengan Pendeta Wahyu Pramudia, judulnya Unhappy Without You. Anda isi formnya, nanti Anda scan QR-nya, ada pertanyaannya simple yang Anda harus jawab. Dan kalau Anda agak gaptek seperti saya dan Daniel, oke, cari teman dulu. Anda bisa pulang di welcoming booth, Anda register by manual, Anda tulis nama. Kenapa? Acara ini free, tapi kita mau tahu apa yang harus kita sediakan, akan ada MC-nya dan sebagainya untuk membantu gereja. Jangan mepet-mepet, karena orang Surabaya suka mepet-mepet ya. Katakan kanan kiri, jangan mepet-mepet. Ayo daftar. Haleluya. Dan minggu depan, acara KKR Pujian Penyembahan, saya tahu bahwa ketika Tuhan membuka pintu gak ada satupun yang menutupnya. Tapi ketika Tuhan menutup pintu, jangan coba buka-buka, kan gitu. Minggu depan ada sahabat-sahabat saya, mereka ya salah duanya adalah Pak Coki dan Caca Sitohang. Saya bersahabat dengan mereka sudah hampir 20 tahun, terutama dengan Pak Coki. Pak Coki mengikuti bagaimana Tuhan membangun gereja ini. Dan beliau sendiri, ya kita belum sempat ngundang, bukan karena kita gak mau ngundang, karena kita lagi fokus dengan internal dan sebagainya. Tapi beberapa minggu lalu beliau hubungin saya, bro saya sudah kangen dengan New Life Church. Saya mau datang sendiri karena hari Sabtu beliau ada wedding, seminar ya. Dan saya percaya hari Minggu Tuhan kirimkan Pak Coki, Bu Caca dan juga Frankie Kuncoro and the Repeats. Satu band datang dari Jakarta naik mobil untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. We have such a great privilege dari teman-teman yang luar biasa ini. Do not take it for granted. Ajak jiwa-jiwa baru, ajak teman-teman untuk mengalami Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sekali lagi arahkan kedua tangan kita buat sahabat kita yaitu Bapak Evangelis Joy Manik. Kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami bukan hanya diubahkan, bukan hanya mendengar khotbah yang bagus, tetapi khotbah yang berpusat kepada Kristuslah yang mengubah kami dari dalam keluar. Such a great gospel message dari seseorang yang humble, yang hatinya Tuhan taruh untuk jiwa-jiwa. Hamba berdoa terutama pelayanannya di kalangan anak-anak muda, orang-orang yang bekas rehabilitasi atau orang-orang yang masih terikat dengan narkoba. Kami percaya Tuhan pelayanan Bapak Evangelis Joy Manik akan membebaskan. The truth will set them free. Kebenaran yang dari mulut beliau penuh kuasa karena Injil mengandung kekuatan Allah. Kami satu gereja New Life Church sore hari ini memberkati pernikahannya dan ketiga anaknya, memberkati penggembalaannya, memberkati setiap apapun yang dia tulis yang membawa orang kembali melihat kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan biarlah setiap langkahnya disertai Tuhan, biarlah setiap pelayanannya membawa pertobatan dan apapun yang beliau lakukan akan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu jemaat, jadilah jemaat yang dewasa mulai hari ini berkata Kristus itu cukup. Kita bahagia bukan karena kita mencari kebahagiaan, bukan karena kita minta apa yang kita punya kita belum dapat, kita marah sama Tuhan. Tapi hari ini kita tahu bahwa yang terbaik sudah ada di dalam hidupmu, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Berjalanlah bersama Kristus. Terus berjalan dari satu hikmat kepada hikmat yang berikutnya. Berkat-berkat rohani terlebih dahulu datang atas hidupmu. Pertobatan atas seluruh keluargamu. Hati yang semakin melekat kepada Tuhan. Pewahyuan akan Yesus Kristus Tuhan. Pengenalan akan Dia akan membuat hidupmu berhasil. Akan membuat hidupmu berbuah. Bukan hanya sukses tetapi berbuah. Yang jasmani akan mengikuti. Diberkatilah pekerjaanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, keturunanmu, studimu, relationshipmu. Apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan membuat banyak orang berhasil sesuai dengan kehendaknya. Terimalah berkat Bapak Abraham, Ishak, Yakub di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Kristus. Silakan duduk dan saat teduh sejenak. God bless you.